bukan hanya sebagai rasul, tetapi juga sebagai pemimpin di tengah masyarakat. Apabila ada yang berselisih daripada kaumnya atau umatnya atau rakyatnya, karena Nabi Daud sebagai raja juga, maka Nabi Daud hendaklah menetapkan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ketika ada yang berselisih, menetapkannya sesuai dengan wahyu. Ya Daud, wahai Daud, surah 1 ayat 26. Inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Kami menjadikan kamu sebagai khalifah di permukaan bumi. Apa makna khalifah? Penguasa, ya, khalifah ya, penguasa. Tetapi kata khalifah itu dari kata khalafa, yakhlufu, maknanya adalah mengganti. Jadi khalifah itu adalah pengganti. Khalifah selepas Rasulullah siapa? Pengganti selepas Rasulullah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Manusia sebagai khalifah, semua kita ini disebut khalifah, bukan hanya raja atau sultan saya disebut khalifah, tidak. Atau pemimpin umat disebut khalifah, tidak. Bukan hanya pemimpin, kita ini semua sebenarnya disebut sebagai khalifah. Ketika Allah memberitahukan kepada malaikat, wahai malaikat, aku hendak menciptakan. Allah menyebut manusia, aku hendak menciptakan manusia di muka bumi. Tidak. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, aku hendak menciptakan di muka bumi manusia. Allah tidak menggunakan kata manusia, Allah menggunakan kata khalifah. Bermakna manusia secara keseluruhan adalah khalifah. Manusia secara keseluruhan adalah pengganti. Pengganti siapa? Pengganti Allah di muka bumi. Khalifatullah fil ard, pengganti Allah di muka bumi. Maksudnya apa? Membenarkan yang benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah, salahkan. Karena Allah yang menerangkan bahwa itu adalah satu kesalahan, maka salahkan. Ketika kita membenarkan yang benar, kita ikuti kebenaran. Kemudian kita mengetahui yang salah itu salah, kita hindari kesalahan itu, maka berarti kita telah menjadi khalifah di permukaan bumi. Nah, untuk menjadi khalifah itu hendaklah kita bijaksana. Bijaksana menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya, benar dibenarkan, salah disalahkan. Tahu yang benar itu benar, buat. Tahu yang salah itu salah, tinggalkan. Orang yang seperti itulah orang yang bijaksana, yang kita terima berupa nasihat dan peringatan supaya kita tetap di atas yang benar dan supaya kita terhindar dari yang salah. Ketua atau nasihat yang kita terima itu disebut sebagai hikmah. Yang dalam bahasa kita, hikmah itu disebut tunjuk ajar. Tunjuk, apa tunjuk? Tunjuk, itu jalan yang benar, ikuti. Itu jalan yang benar, ikuti. Itu jalan yang benar, ikuti. Jangan ke kanan, itu sesat. Jangan ke kiri, itu sesat. Jangan buat itu, jangan buat ini, itu kemaksiatan, pelanggaran. Nah, tunjuk yang menunjuki kita supaya kita tetap di atas jalan yang benar, sehingga nanti sampai ke tujuan dengan selamat. Tunjuk itu mestilah bersesuaian dengan wahyu, dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak, menunjuk kemana nanti? Menunjuk ke jalan yang sesat nantinya. Maka tak jadilah tunjuk ajar ketika itu. Tunjuk ajar adalah tunjuk yang menunjuki kepada kebenaran, jalan yang benar.
tunjuk ajar. Kalau disebut ajar, yaitu memberitahu dan menyampaikan ilmu. Yang dengan ilmu itu orang yang diajar, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Nabi Muhammad dahulunya tidak tahu, kemudian diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi tahu. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan Allah mengajarmu sehingga kamu yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Maka ketika kita belajar tunjuk ajar, bermakna dengan tunjuk itu kita tetap berada di atas jalan yang benar. Dengan ajar itu maka kita mengetahui mana dia yang benar, yang sebelumnya kita tak tahu. Berarti perlukah, pentingkah untuk mengetahui tunjuk ajar? Ya, kalau disambung dengan tunjuk ajar Melayu, penting sekali, karena tunjuk ajar Melayu itu bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena orang Melayu adalah orang yang bersebati dengan Al-Quran dan Sunnah. Bersebati itu apa? Menyatu, tidak bisa dipisahkan dari Al-Quran dan Sunnah. Apa tanda Melayu sejati? Dengan Islam ia bersebati. Nah, sumber atau rujukan utama dalam Islam itu adalah Al-Quran dan Sunnah, yang memastikan seseorang itu tidak tersesat, tidak menyimpang dari jalan yang lurus. Jadi kalau kita belajar tunjuk ajar ini di masjid dalam kuliah subuh ini, apakah kita mempelajari sesuatu yang terpisah dari Al-Quran dan Sunnah? Tidak. Yang kita pelajari sebenarnya Al-Quran dan Sunnah. Mengapa tunjuk ajar ini kita jadikan pula sebagai kajian untuk mengikat kita dengan orang-orang yang terdahulu? Bahwasanya orang-orang yang terdahulu memastikan anak cucu mereka, keturunan generasi yang akan datang tetap berada di atas jalan yang benar. Maka kita bersyukur adanya tunjuk ajar ini, supaya ingat terus jasa para pendahulu kita untuk